Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, momen Natal dan jelang akhir tahun berpengaruh terhadap berbagai harga kebutuhan pokok yang cenderung naik. Salah satunya cabai merah dan cabai rawit dari harga sebelumnya kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 naik menjadi Rp55.000 untuk per kilogramnya. Meski mulai bergeliat, beberapa pedagang mengaku suasana persiapan Natal tahun ini tidak seramai sebelumnya sehingga berpengaruh terhadap menurunnya hasil penjualan mereka. Hiruk-pikuk warga untuk menyambut datangnya hari Natal mulai terasa, salah satunya di pasar tradisional Horas Jaya atau Pajak Horas, Kota Pematang Siantar. Jelang hari raya dan libur Natal, warga mulai berburu berbagai kebutuhan hari raya, mulai dari pakaian baru, kue, dan yang tak ketinggalan kebutuhan sembako. Dari pantauan di pasar Horas Jaya, beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan secara bertahap sejak 2 minggu sebelum Natal. Salah satunya cabai merah dan cabai rawit yang sebelumnya harga per kilogramnya Rp30.000 merangkak naik menjadi Rp40.000 dan 3 hari jelang perayaan Natal harganya naik kembali menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Sementara untuk bawang merah, pedagang mengaku tidak mengalami kenaikan karena bertepatan dengan musim panen dan bahkan sedikit menurun dari harga sebelumnya Rp28.000 menjadi Rp22 hingga Rp24.000 per kilogramnya untuk kualitas biasa. Sementara untuk bawang putih masih di harga normal yaitu Rp24.000 per kilogramnya. Rp55.000. Terus sebelumnya? Sebelumnya Rp45.000. Rp45.000. Terus yang kalau bawang merah, Bang? Bawang merah 22, 24 yang kasar. Oh iya. Berarti harga bawang merah ini anjlok, Bang? Ada penurunan lah. Ya. Kira-kira penyebabnya apa, Bang? Kira-kira penyebabnya apa, Bang? Banyak hasil panen ya. Oh, karena panen dari bawang merah ini banyak di Bang. Sementara itu untuk harga ayam potong di pasar Horas Jaya juga terpantau sedikit mengalami kenaikan jelang Natal dan pergantian tahun. Seperti yang dituturkan salah satu pedagang ayam potong, Bapak Haris. Dirinya mengaku untuk harga ayam potong saat ini tembus di harga Rp35.000 per kilogramnya yang sebelumnya Rp28.000 per kilogramnya. Haris mengaku pandemi COVID-19 saat ini berpengaruh besar terhadap hasil penjualannya. Dilihat dari berkurangnya pembeli yang datang ke lapak jualan. Butuh beras, dia bisa datang langsung ke kantor kita. Kita siap melayani, itu ada tepung terigu, bisa kita layani. Selain itu, pihak Perum Bulog juga menghimbau bagi masyarakat yang membutuhkan sembako sesuai yang disediakan agar datang langsung dan siap dilayani tentunya dengan harga di bawah pasaran. Selain itu, warga juga dapat mengunjungi operasi-operasi pasar yang dibuka Bulog untuk mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Dari Kota Pematang Siantar, Untung Sihombing melaporkan. Sementara itu pemirsa, cuaca buruk salah satunya musim penghujan yang terjadi di tanah air beberapa bulan belakangan berpengaruh terhadap ketersediaan stok bahan pokok di tingkat pengepul akibat berkurangnya hasil panen. Kondisi tersebut tentu saja berdampak terhadap kenaikan harga di pasaran, apalagi di tengah tingginya konsumsi warga akan kebutuhan pokok jelang hari raya Natal dan kebutuhan akhir tahun. Seakan menjadi tradisi, datangnya perayaan hari besar dan libur panjang secara otomatis diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan bahan pokok di tingkat pengecer atau di pasar tradisional. Salah satunya yang terpantau di Pajak Horas Jaya, Kota Pematang Siantar. Para pedagang sembako yang ditemui tim liputan mengaku kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar Horas saat jelang hari raya besar seperti Natal sudah biasa terjadi. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan serta daya beli masyarakat jelang hari raya. Dirinya mencontohkan untuk harga cabai merah dan cabai rawit secara bertahap mulai mengalami kenaikan dari Rp48.000 hingga yang paling tinggi Rp56.000 per kilogramnya. Tak hanya karena meningkatnya konsumsi, naiknya berbagai kebutuhan pokok salah satunya cabai disebabkan musim penghujan yang kerap terjadi di wilayah Sumatera. Hal ini sangat terpengaruh bagi hasil panen di tingkat petani. Selain itu, stok di tingkat pengepul juga semakin menipis yang berpengaruh terhadap harga jual di tingkat pengecer. Harga cabai pada hari ini dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan di angka eceran 52.000 sampai 48.000. Itu dimulai dari tanggal kemarin itu dari tanggal 19.000, bahkan sempat di tanggal 20 21 harga eceran itu sampai di angka 56.000.
Harga cabai itu sendiri meningkat drastis dikarenakan semakin banyaknya tingkat kebutuhan permintaan dari konsumen yang membeli cabai, dan di satu sisi juga hasil produksi pertanian cabai itu semakin berkurang dikarenakan musim hujan. Kalau saya rasa untuk stok cabai merah, saya rasa dengan cabai rawit kayaknya sepertinya kurang aman. Karena saya kontak juga ke Jawa, di Jawa juga mahal, jadi tidak cocok untuk pengiriman ke Sumatera Utara. Kelangkaan stok daging ayam juga dikeluhkan di tingkat pengecer di Pajak Horas Siantar jelang Natal dan Tahun Baru tahun ini. Pedagang mengaku sangat sulit mendapatkan stok daging ayam, salah satunya disebabkan menurunnya pembibitan dan panen di tingkat peternakan. Kelangkaan ini menurut pedagang menjadi salah satu penyebab naiknya harga daging ayam di tingkat pengecer. Dirinya mencontohkan untuk di hari-hari biasa harga ayam potong kisaran di bawah Rp30.000 dan mendekati Natal dan Tahun Baru meningkat Rp6.000 menjadi Rp36.000. Harga tersebut diperkirakan bisa semakin meningkat hingga di harga Rp40.000. Untuk hari ini masih tetap masih harga 36. Dari harga biasanya Pak? Harga biasanya di bawah 30 lah dia netralnya. Kalau menjelang Natal tahun baru ini Pak, belum ada? Belum. Biasanya itu nanti mau sampai 40-an. Biasanya macam tonton kemarin dikarenakan apa namanya, pemasukan bibit juga. Atau memang dari agen sana sudah dinaikkan duluan? Enggak, karena enggak ada barang itu biasanya kalau harga naik. Stoknya nggak cukup Pak? Iya, stoknya nggak cukup dia. Kelangkaan stok dan kenaikan harga bukan satu-satunya kendala yang dihadapi pedagang saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, pedagang juga mengeluhkan sepinya pembeli yang berbelanja ke pasar tradisional yang berpengaruh terhadap penghasilan mereka. Pedagang berharap pandemi ini cepat berlalu agar suasana jual beli di pasar Horas normal kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Kota Pematang Siantar, Untung Sihombing melaporkan. Sementara itu pemirsa, Perum Bulog Kota Pematang Siantar memastikan ketersediaan beras di gudang Bulog aman untuk 3 bulan ke depan. Untuk mengantisipasi kelangkaan sembako untuk saat ini, Perum Bulog telah menyediakan 1.000 ton beras dan tambahan 2.000 ton siap didistribusikan jika dibutuhkan. Jelang Natal dan akhir tahun, Perum Bulog Kota Pematang Siantar melakukan antisipasi kelangkaan beras di tingkat masyarakat. Untuk itu pihaknya jauh-jauh hari juga telah menambah stok beras di gudang Bulog yang ada di Jalan Medan Sumberjaya, Kecamatan Siantar Martoba. Menurut Kasih Operasional Perum Bulog Siantar Suganda, saat ini pihaknya telah menyediakan 1.000 ton stok beras kelas premium untuk menjaga ketersediaan pangan hari Natal dan akhir tahun. Stok ini dipastikan akan mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Jikapun nanti kurang, pihaknya juga telah memastikan 2.000 ton stok beras siap didatangkan. Dengan total ketersediaan 3.000 ton tersebut, pihaknya memastikan ketersediaan beras Bulog di wilayah Perum Bulog Siantar akan aman. Selain beras, Perum Bulog melalui operasi pasar juga menyediakan kebutuhan pokok lain seperti daging, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, dan kebutuhan pokok lainnya. Untuk harga, pihaknya memastikan di bawah harga pasar sesuai dengan ketentuan program ketersediaan pangan dan stabilisasi harga Perum Bulog. Jadi Bulog saat ini kita punya stok beras. Kalau untuk operasi pasar menyambut hari-hari besar keagamaan ini kita punya stok sekarang bisa kita kuasai ada 1.000 ton ya. Nah, dalam perjalanan pun bisa nanti dia 2.000 ton lagi masuk jadi 3.000 ton stok dia. Nah, jadi ada lagi selain beras kita ada beras medium dengan beras komersil, beras premium dia kan gitu. Siap kita untuk operasi pasar. Kemudian kita juga siapkan di sini ada daging, ada gula, minyak, dan tepung terigu. Biasanya memang kita siapkan untuk itu 3 bulan ke depan gudang ini tetap dia siap ada dia. Tapi kalau memang dia dibutuhkan lagi, kita bisa minta dari Medan supaya dimop kemari gitu. Itu gudang kita sebagai stok tahanan pangan. Jadi kita imbau juga sama masyarakat. Kalau misalnya butuh daging, butuh beras, dia bisa datang langsung ke kantor kita. Kita siap melayani itu, ada tepung terigu, bisa kita layani. Selain itu, pihak Perum Bulog juga menghimbau bagi masyarakat yang membutuhkan sembako sesuai yang disediakan agar datang langsung dan siap dilayani tentunya dengan harga di bawah pasaran.
Selain itu, warga juga dapat mengunjungi operasi-operasi pasar yang dibuka Bulog untuk mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Dari Kota Pematang Siantar, Untung Sihombing melaporkan. Pohon Natal tertinggi se-Asia Tenggara meriahkan Natal di Pematang Siantar. Seputar Sumut segera kembali dengan informasinya. Ingat pesan ibu, selalu gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau hindari keramaian.